أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وكل من اتبع الهدى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amin ya rabbal alamin. Bismillah malih Bapak Ibu sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Nek pun alhamdulillah itu langsung Allah Subhanahu wa taala ingkang jawab Bapak Ibu. Terima kasih wujud syukur kita semuanya kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu kan ucapan tahmid Bapak Ibu. Terus nggih. Janji Allah ngeten, la in syakartum la azidannakum. Nek enten lam pendek niku artinya lamu taukid. Ngoten nggih. Lamu taukid niku artinya lam yang menunjukkan penegasan waktu. Artinya ngeten, sungguh bener-bener ngoten nggih. Kalau kalian, kita semuanya, sebagai hamba Allah itu bersyukur kepada Allah, maka Allah niscaya la azidannakum, benar-benar akan menambah nikmatnya kepada kita semuanya. Cuman tanglet kali melepas lah, aku kan bisa syukur nih kok yo. Neng omahe bermotor siji ya. Masya Allah, di rumah mobil satu terus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nikmat Allah tambah itu tidak selalu dengan kuantitas jumlah, tapi bisa jadi yang ditambah Allah itu adalah keberkahan di setiap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Contohnya apa Mas? Contohnya mobil yang kita gunakan, misalkan, motor yang kita gunakan, mungkin jumlahnya tesis tunggal sejak 2015 lagi, tapi masya Allah sampai sekarang mampu menghantarkan gak cuma di tempat-tempat yang kita inginkan dalam urusan duniawi Bapak Ibu, tapi sampai menghantarkan paling tidak ke gerbang bandara sampai membawa panjenengan sedaya dapat ibadah haji. Mudah-mudahan haji panjenengan sedaya nek kula dereng gitu ya. Tapi Bapak Ibu, biasanya kalau saya bar ngisi ngeten iki, ngoten nggih. Ngisi acara nikahan, bar niku didadekne mantu. Ngisi acara napa nggih di sekolahan, kemudian Allah permudah segera jadi guru gitu ya. Ngisi di acara kampus, Allah mudahkan dengan izinnya segera lulus gitu ya. Hari ini saya ngisi, Masya Allah, di depan Bapak Ibu-Ibu sedaya kumpulan jamaah haji 2015. Insya Allah ngeten ini biasanya ngundang kula segera Allah izinkan. Amin. Ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan haji panjenengan sedaya diterima Allah menjadi haji yang mabrur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebab niat itu enggak cuma di awal, Pak. Innamal a'malu binniyat. Amal itu kan tergantung pada niatnya, Pak, Bu. Niat kita itu dan akan menjadikan sebanyak apa pahala kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita. Makanya Abdullah bin Mubarak itu pernah berkata yang terbak. Abdullah bin Mubarak niku kibar tabi'in. Niku sanjang ya ter. Rubba amalin saghirin. Berapa banyak amal itu yang mungkin nilainya kan sedotan nih, napa? Alit kecil Pak, Bu. Gitu ya. Rubba amalin saghir, di mata manusia mungkin kecil luar biasa gitu ya. Rubba amalin saghirin tu'addibuhun niat, jadi gede karena nopo niat yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak rubba amalin kabir, mungkin di mata manusia amalnya gede luar biasa, tapi saghirun niat, karena niatnya kadang-kadang nopo Pak, karena pengen dipuji gitu ya, karena pengen disebut namanya, waliyatubillah,
karena pengen ditunjukkan di mata manusia, sehingga amalnya yang gede bisa jadi kecil karena niatnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, kalau niat kita sempat belok, segera ditajdid. Tajdid itu apa? Diperbaharui. Sempat bengkok, segerakan kembali. Ya Allah, hamba niatkan amalan hamba dahulu hanya kepada Engkau ya Allah. Semoga sampai kelak Allah wafatkan kita nantinya, karena dalam riwayat Imam Al-Bukhari itu Pak Bu, enten perkataan Nabi, hadis sahih. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Amal niku tergantung di akhirnya. Maka mudah-mudahan akhir itu penutupannya bagi Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semuanya penutup kita kelak adalah penutup yang baik ketika Allah panggil kita semuanya, mudah-mudahan dengan panggilan yang kita harapkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, segera kembali kepada Tuhanmu. Tuhanmu sudah ridho, engkau kan ridho kan sama Allah. Itu Masya Allah Pak, sakitnya luar biasa. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau orang niku kembali sama Allah dalam kebaikan, insya Allah janji Allah surga jauh lebih nikmat yang insya Allah akan kita dapatkan semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita lanjutkan, tampaknya kita punya kaidah Pak. Tak kenal maka tak saya. Kalau kurang sepakat gitu ya. Karena tidak setiap orang yang kita kenal harus kita sayangi. Lalu sebetulnya nek setiap orang harus kita sayangi, berarti jenengan ketemu setiap orang harus jenengan sayangi. Bahaya banget. Bahaya. Kadang bawa gitu. Gak ada sebetulnya wangi. Kalau kaidahnya tak kenal maka tak sayang, berarti jenengan harus nyayangi garwane, bojone tanggane jenengan. Bahaya banget. Bahaya. Makanya tak kenal maka tak aruf. Kita kenalan gitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kenalan kita di dunia dalam kebaikan. Kulo mungkin baru kali ini Pak ya. Kalau beliau, saya sering melihat beliau di mana-mana, Masya Allah, dalam tempat-tempat yang baik, Pak, Insya Allah. Kalau yang lain, barangkali baru ketemu saya juga waktu ini. Kalau guru saya, Bu Azizah, barangkali sudah sering ketemu saya, gitu ya. Yang lain, yang belum pernah ketemu, kita dipertemukan pertama kali di rumah Allah, Pak. Saya sebut villa ini kok rumahnya Allah, nanti kita akan bahas, gitu ya. Masya Allah. Di tempat kebaikan kita bertemu, insya Allah kumpul kembali di surganya Allah dalam kebaikan pula. Amin ya Rabbal Alamin. Kenalan Rien, baik Bapak Ibu, kenalkan yang muda ini sekali lagi. Saya tadi sebenarnya sama izin buat saya di sini saja gitu ya. Tampaknya nggak pantas saya berbicara kepada jenengan-jenengan yang sudah 5 rukun ketinggalan sudah dilaksanakan Pak gitu ya. Kalau saya kan rukun yang kelima belum Pak gitu ya. Masya Allah, tapi karena amanah, bukan bermaksud menggurui, karena ada guru saya, nggak pantas rasanya Pak Bu, gitu ya. Mudah-mudahan Pak, kita berjumpa Bapak Ibu di tempat kebaikan ini. Allah sekali lagi kumpulkan kita dalam keberkahan nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Kenalkan Bapak Ibu, nama saya Daud Akhyari. Sama kenal? Sama gak? Mas Daud Akhyari. Panggil aja Mas Daud Pak, gitu ya. Saya lebih senang dipanggil Mas Mawon gitu ya. Ya. Baik, yang kedua yang pertama saya sehari-hari sami kali Bu Azizah Pak. Bu sebagai guru, cuman itu di sekolahan Pak. Kalau di luar ya saya semacam anaknya Bapak Ibu semuanya. Saya lihat ya seusia Bapak Ibu saya, kecuali beliau masih muda lah Pak ya. Usianya. Oh benar nih. Semangatnya Pak gitu ya. Masya Allah gitu ya. Baik. Usianya pinter Pak. Ya, baik Bapak Ibu, yang penting itu bukan perihal usia Pak. Yang penting semangat kita tetap semangat muda.
Rasulullah niku napa enten pensiun? Enten boten? Boten. Kalau guru pinten Bu Aziza? 60 paling kan batas maksimal kerja kalau secara ukuran dinasnya 60 Pak. Itu ya Allah selesai pensiun biasanya tugasnya cuma dua. Satu nunggu mati, yang kedua nopo ngurusi anak gitu ya. Cuma itu aja. Enggak kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jenengan kalau baca dalam sejarah Pak, pertama kali pangapunten terjun di medan perang, mohon maaf Pak nih. Di perang pertama itu perang nopo? Badar gitu ya. Namanya Ghazwah Bapak Ibu. Yang langsung Rasulullah turun membersamai para sahabat. Itu Rasulullah usianya berapa kira-kira Bapak Ibu? Pertama diangkat Nabi usia berapa? 40. Dakwah di Makkah berapa tahun? 13. Kan hijrah Pak, gitu ya, ke Madinah. Berarti udah 13 tahun. 40 tambah 13 kita 53. Perang Badar itu tahun kedua Hijriah. Dimulai selepas hijrah tambah 2 tahun. Berarti usia Nabi pindah 55 tahun. Ya Allah, Anda bisa bayangkan Pak, seluar biasa apa Nabi memaksimalkan usia beliau dalam kebaikan. Maka mudah-mudahan Allah berkahi setiap urusan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua Bapak Ibu, sekali lagi saya guru Pak. Cuman kalau di sini saya nggak memposisikan diri saya sebagai guru Pak. Cuma diberikan amanah, mudah-mudahan ilmu yang hari ini kita pernah pelajari kemudian disampaikan sebagai penghubung lisannya para ulama, mudah-mudahan dapat diterima dan dimanfaatkan sebaik mungkin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami juga mohon doa restunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lanjut studi S2 Pak. Ini sudah semester 2. Alhamdulillah akhir semester ini Allah mudahkan Pak. Sekali lagi semuanya ini kok kemudahan datangnya dari Allah Pak. Itu saya itu punya kebiasaan segala hal minta restunya kedua orang tua. Itu ya Allah, Allah akan mudahkan segala urusan kita nantinya. Kemarin semester 2 belum selesai, Allah mudahkan belum genap semester 2 selesai, proposal tesis alhamdulillah sudah selesai Pak. Gitu ya. Insyaallah semester 3 awal dikejar selesai insyaallah nantinya. Mohon doa restunya. Yang ketiga, alhamdulillah Pak, kami diberikan amanah Bapak Ibu di Biro Travel Haji dan Umroh. Nah ini alhamdulillah insyaallah ada harapan nantinya kita juga membersamai jamaah Haji Plus maupun Furodah mulai pemberangkatan 2027 ya gantian nanti handling timnya itu. Barangkali dari situ Allah undang kita dengan cara Allah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Saya kira Bapak Ibu kalau ketemu jamaah yang di sana berbagai macam background, laras ya Bapak Ibu ya. Ada yang barangkali marbot masjid Allah undang tiba-tiba dari tangan orang-orang yang Allah kehendaki menjadi penghubung rizki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang barangkali, ngapunten kalau beliau tadi cerita tukang mancing gitu ya. Tukang mancing sampai unik gitu ya. Itu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah cuma berkata di dalam firman-Nya itu kan gitu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah itu pengen sesuatu, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cuma bilang, surah Yasin ayat yang ke-82. Allah cuma bilang kun, jadi. Maka apa? Jadilah dengan izin Allah. Hari ini orang masih biasa rezekinya, ngerti nggih? Di pandangan manusia nggak berarti. Penghasilannya paling cuma kisaran kantong itu paling cuma cukup untuk 1 bulan bersama keluarganya. Tiba-tiba Allah undang besok jadi tamu terbaik, tiba-tiba hartanya dilipat gandakan oleh Allah. Mudah apa mudah? Mudah banget bagi Allah. Tinggal Allah ngomong kun fayakun. Jadi maka Allah akan izinkan kejadian itu untuk didapatkan setiap hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan masuk materi yang pertama. Kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti
dengan ucapan Alhamdulillah. Syukur itu Bapak Ibu, Nabi ngasih kita dua konsep. Apa konsepnya? Unduru ila man huwa asfala minkum. Dalam urusan dunia, kalau kita pengen syukur, maka lihatlah asfal. Asfal itu di bahasa Indonesia jadi apa, Pak? Jadi apa, Bu? Dalam gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab, asfal itu apa? Asfal itu lihat orang yang di bawah kita. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Dalam urusan dunia, jangan lihat yang di atas kita. Nanti bahaya, Pak. Bisa yang diuji nanti kita riak dengan saudara kita. Bisa jadi kita nanti merasa iri dengan saudara kita. Kalau riak untuk yang dititipi harta banyak gitu ya. Yang sum'ah dititipi kekuatan. Biar orang bisa mendengar apapun yang dikerjakan gitu ya. Ini orang rezekinya luar biasa. Sedekah nggak main-main. Biar didengar banyak orang. Waliyadzubillah. Semoga Allah selamatkan kita semuanya gitu ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat yang di bawah kita, artinya gini, orang yang sudah diberikan oleh Allah rizki motor, lihat yang di bawah kita, masih banyak orang yang pakai sepeda. Orang yang bersepeda juga syukuri, masih banyak orang yang di bawah kita. Dengan apa? Jalankan sepeda. Masih banyak orang yang sepeda aja nggak punya, Pak. Tapi dengan apa? Jalan kaki, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sampai bahkan yang jalan kaki pun tetap harus bersyukur karena masih banyak orang yang tidak bisa jalan kaki. Kalau urusan akhirat sebaliknya, jangan lihat yang di sebaliknya. Kalau urusan akhirat, lihat yang di atas kita, jangan lihat yang di bawah kita. Ada orang sehari makannya cuma sekali, tapi sehari itu ya Allah, khatam Quran mungkin sehari bisa 3 juz, Pak. Kita berapa juz hari ini? Berapa juz hari ini? Sak lembar dereng ya Allah. Gitu kan, Pak ya? Tapi ini motivasi untuk kita semuanya, Pak. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, ini ku sarjangnya Pak. Innallaha qasamal a'mal. Allah itu bagi-bagikan potensi suatu amalan itu kama qasamal arzak, sebagaimana Allah bagi-bagikan rizki. Artinya benten-benten. Leres ya? Ada yang dilebihkan hartanya, haji setahun sekali mungkin bisa, gitu ya. Ada yang mungkin hartanya pas-pasan, tapi tenaganya luar biasa. Kemanapun siap untuk memberikan manfaat dari tenaganya. Masya Allah. Ada orang-orang yang Allah berikan manfaat dari ide-idenya. Contohnya apa, Pak? Bisa dihadirkan buat acara semacam ini. Kumpul silaturahim jamaah haji 2015. Ya, sesekali nggak ngaji cuma di masjid dan rumah kita masing-masing aja, Pak ya. Tapi sesekali, ya Allah, villa pun jadi rumah di antara rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jadi saksi nanti kita kumpul di surganya Allah kembali, Pak. Tempat ini, gitu ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pengen berangkat, Pak, dari hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari, yakbaru ibnu Adam. Seorang anak Adam itu kalau mereka tambah gede itu, Pak, tambah besar usianya, padahal usia kita dijamin oleh Nabi berapa? Kisarannya 60 sampai 70 tahun. Itu naik tekan. Gitu ya. Naik boten tekan. Berarti jatahnya nggak sampai 60 tahun. Kok saya 70 lebih dia masih Allah hidupkan. Misalkan gitu, Pak ya. Makanya Nabi juga berkata gini, Pak, wa aqalluhum mayyajuzu dzalik. Hanya sedikit yang engkau jumpai lebih daripada berapa? 70 tahun. Yang 60 hari ini, Pak, persiapan, gitu ya. Karena Rasulullah Allah wafatkan berapa tahun? 63 tahun. Rasulullah ngomong sendiri dan Rasulullah juga yang mengamalkan. Sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq itu diwafatkan oleh Allah usia berapa? 63 tahun, gitu ya.
Umar bin Khattab diwafatkan oleh Allah di usia berapa? 63 tahun. Kata beliau 63 tahun. Laras buatan ini. Iya, gitu ya. Yang lain sopo kuwi Mas gitu ya. Ini kita harus kenal Pak Bu. Karena kalau jadi nabi kayaknya yo susah banget gitu ya Pak ya. Amalan yang diperhatikan oleh Allah untuk nabi itu apa? Nabi itu tidurnya aja diatur Pak Bu. Gitu ya. Tidur itu diatur Quran loh Pak Bu. Percaya benar? Contohnya surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bangunlah di waktu malam meskipun apa? Sedikit kan gitu ya. Ini untuk Nabi Pak. Gitu ya. Qumil laila illa qalila nisbahu aw inqus minhu qalila, setengah atau kurang dari sedikit daripada itu. Artinya Nabi niku Pak, kalau beliau tidur di waktu malam, bangunnya Nabi itu di pertengahan malam. Malam itu waktunya berapa? Kapan? Kira-kira Pak? Mulai malam niku? Setelah maghrib. Maghrib itu kan kalau dulu zaman Nabi kan boten enten jam, pakainya ilmu matahari Pak. Matahari mega, kalau merah itu berarti apa? Masuk waktu maghrib. Kalau sudah mega, merah itu hilang, gelap gulita, sudah masuk waktu isya. Sebenarnya waktu isya sama maghrib itu jaraknya sedikit banget. Cuma di kita dipermudah, digenapkan ya minimal jam berapa sekarang? Kisaran jam 7 kurang 10 menit Pak ya. Kalau hari-hari ini, Masya Allah. Sampai nanti malam menjelang subuh itu ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi itu diatur bangun beliau di waktu setengah malam. Kalau katakanlah tidurnya Nabi itu pada isya lebih dikit Pak. Waktu malam mulainya habis maghrib Bapak Ibu, berarti bangunnya Nabi jam berapa? Sekitar jam 11-an, mungkin ya. Jam 12-an itu Nabi bangun. Napa Pak Bu? Film Leo boten. Salat qiyamul lail gitu. Ya, ya ayyuhal muzammil qum. Bangun itu maknanya apa? Salat tahajud itu Nabi. Kalau kita berat apa berat? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya yakin kalau panjenengan yang sudah haji, insya Allah orang-orang yang sudah Allah istiqomahkan di waktu-waktu malamnya ini otomatis bangun insya Allah Pak ya Bu, insya Allah. Karena orang-orang yang haji itu kan panggilannya langsung Allah berikan ketentraman. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami labbaik Allah, ya Allah kami penuhi panggilanmu ya Allah. Bareng tenggeri ya Allahu Akbar, sinetron yang lebih gede gitu ya. Nah itu jangan-jangan Pak, labbaik Allah kita belum sampai dalam hati. Makanya bukti haji kita diterima itu mudah-mudahan di hari-hari Allah yang berikan usia sisa pada kita ini, kita segera jemput panggilan wakilnya Allah di bumi, yakni muadzin ketika waktu-waktu sholat kita semuanya. Insya Allah. Bapak Ibu itu kalau Nabi bangunnya di waktu malam sekali, di setengahan malam itu ya Pak ya, Bu ya. Yang kedua, Nabi tidur. Kapan tidurnya Nabi yang kedua? Menjelang subuh. Kan adanya 2 kali Pak, Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Umi Maktum. Nabi tidur lagi, bangunnya kapan? Adzan subuh. Adzan pertama Nabi tidur, kemudian bangun lagi adzan subuh. Tapi kalau kita tidur bablas, gitu ya, bahaya Pak Bu. Kalau jenengan tidurnya jam 12, bangun jam 3, menjelang subuh malah tidur. Itu nanti khawatir malah nggak subuhan. Padahal sholat tahajudnya hukumnya sunnah, sedangkan sholat subuhnya hukumnya wajib. Jangan sampai yang sunnah kita kerjakan mati-matian, justru malah yang wajibnya kelewatan. Nah itu kurang tepat, gitu ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu Nabi sehari semalam itu sudah tidur 2 kali. Kalau kita tidurnya berapa kali Pak?
Nabi tidurnya 2 kali semalam. Tapi Nabi itu tidurnya 3 kali Pak Bu. Di waktu apa? Siang. Namanya qailulah Bapak Ibu. Yang barangkali anaknya atau ada di antara Bapak Ibu yang dokter kesehatan gitu ya, barangkali mencek Pak, hari ini diterapkan di barat Pak. Orang kalau hari ini di barat, perusahaan merasa rugi besar ketika tidak menyediakan waktu qailulah kalau bahasa kita gitu. Sebelum duhur, kisaran setengah jam sampai atau 15 menit tidur sebentar untuk merasakan waktu yang sangat spesial untuk tidur. Kalau bangun, nanti bangunnya apa? Waktu duhur, ada duhur Pak ya. Kalau kita mampu banget, insya Allah gitu ya. Caranya Pak, gampang Pak. Tidurnya di masjid, sudah pasti dibangunkan. Gitu ya. Kalau di rumah, ya bablas nanti gitu ya. Karena Nabi bangun, kadang-kadang kita malah tidur. Kalau konsep Nabi tidur, kita malah kadang-kadang bangun. Contoh, pengajian malam. Gitu ya. Nabi itu tidur ya Pak. Itu selepas isya lebih sedikit Bapak Ibu. Gitu ya. Kecuali ada urusan umat yang belum selesai. Beliau tetap bangun, baru kemudian urusan itu diselesaikan, baru kemudian beliau tidur, bangun di setengah malam, tahajud, menjelang subuh beliau kemudian tidur, kemudian bangun lagi untuk melaksanakan salat subuh. Masya Allah, tabarakallah. Itu Nabi. Tidurnya sehari ternyata berapa kali Pak Bu? 3 kali. Kita bedanya sama Nabi sedikit ya, kadang-kadang ya. Nabi itu tidurnya cuma sedikit waktu-waktunya, spesial. Kalau kita sedikit-sedikit tidur gitu ya. Nah, bedanya gitu Pak ya. Kalau Nabi itu dikit-dikit makan Pak. Puasanya maksudnya gitu ya. Sedikit banget beliau itu makan. Kalau kita sedikit-sedikit makan ya gitu ya. Nabi SAW spesial kehidupan beliau. Kalau pengen sehat, coba diperhatikan konsep Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau saya itu Pak, dulu waktu Ramadan itu, sebulan full, saya keliling Solo Raya itu Pak, subuh, tarawih, imam, kemudian masih ngisi ceramah, kadang-kadang sehari ya 3, kadang sampai 4 Pak. Pernah satu waktu itu 5. Itu badan gak karuan rasanya Pak. Karena di pagi sampai siang itu masih sekolah waktu itu Pak ya. Itu ya Allah, pas puasa saya rasakan nggak sakit sama sekali Pak. Sama sekali nggak ada flu-flu sedikit pun. Setelah saya masuk Syawal itu Pak, juga masih keliling Solo itu, ya Allah, malah makan di mana-mana kadang-kadang malah gitu ya. Sakitnya lebih cepat karena metabolisme tubuh itu kalau nggak disesuaikan porsinya kadang-kadang malah menimbulkan sakit dalam diri kita. Waliyahillah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Nabi SAW, yang baru ibnu Adam. Kalau anak keturunan Adam itu mereka tambah besar, yang baru ma'ahusnani akan bertambah gede kepada dia 2 hal. Apa yang pertama? Hubbul mal, cinta kepada harta. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa tulul umur, pengen diberikan untuk apa? Panjang umur. Purun buatan panjang umur Pak. Bu, purun buatan Bu. Kalau saya purun mawon, asal umur kita bermanfaat. Kan semakin banyak usia yang Allah berikan kepada kita, artinya Ramadan semakin banyak kita jumpai. Artinya amal kebaikan yang kita persiapkan menghadap Allah jauh lebih banyak dibandingkan umurnya yang sedikit. Artinya kita ketemu bulan-bulan mulia jauh lebih banyak. Quran yang kita baca tentu berarti lebih banyak dibandingkan orang yang umurnya pendek di antara kita. Makanya Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, ayun nasi khairun. Kita kalau menurut jenengan orang yang paling mulia itu sinten Pak? Bu. Ya, itu kalau dari segi orang-orang yang Allah pilih. Tapi Rasulullah ketika ditanya ayun nasi khairun, ini terkait dengan sifat yang bisa kita kejar oleh para sahabat saat itu gitu. Siapa orang yang paling mulia, terbaik ya Rasulullah? Kalau menurut jenengan sinten? Yang paling kaya Mas, bisa beramal dengan kekayaannya. Orang yang paling kaya itu Pak Bu, amal yang terbaik itu bukan dari hartanya, tapi dari apa nih?
dari ujian terbesarnya apa? Puasa lah. Gitu loh. Karena kan para ulama ngomong, Pak, Bu, orang kaya itu kalau dengan hartanya sama-sama mengeluarkan 100.000, orang kaya sama orang yang biasa sama-sama 100.000. Gede mana ukuran pahalanya? Orang biasa. Al-ajru alal qadril masyaqqah. Amal itu tergantung tingkat lelahnya, tingkat kesulitannya, gitu Pak ya. Nah ini bodoh-bodoh, gajinya cuma 3 juta sebulan, yang satu 3 M omset sebulan, gitu ya. Yang satu, ya Allah, 3 juta sebulan, tapi bisa Pak, 100.000 itu dalam satu pekan dia sisihkan gitu. Sama-sama 100.000 yang dikeluarkan, tapi beda. Yang satu gajinya cuma 3 juta, yang satu 3 M. Beda lah Pak. Tapi saya dapati orang-orang kaya di Solo itu gak sedikit Pak yang luar biasa. Beliau itu Senin Kamis ya aktif. Kemudian Ayyamul Bir luar biasa. Kemarin 9 hari Dzulhijjah beliau challenge itu buat semacam untuk dirinya sendiri Pak. Semacam apa ya? Lomba. Ini tubuh ini siap gak gitu ya untuk melaksanakan amal terbaik di tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah untuk diisi puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, ayyun nasi khairun. Siapa manusia yang terbaik? Kata Rasulullah siapa Pak? Kira-kira. Ada banyak Pak. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Kemudian apa kata Rasulullah lagi? Saya kayaknya enak berdiri Pak. Ya. Biar lebih dekat. Nah, kayaknya enak kayak gitu. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, ada lagi Pak. Oh, bukan ketinggalan Pak. Orang yang terbaik kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia enggak dipandang wajahnya, enggak dipandang berapa harta kekayaannya, enggak. Yang Allah nilai apa kira-kira Pak? Bu, yang siapa paling bermanfaat. Tapi dalam konteks hadis riwayat Imam Ahmad tadi, siapa yang terbaik ya Rasulullah amalnya? Orang itu, kata Rasulullah, adalah man tala umuruhu, yang dipanjangkan umurnya, wa hasuna amaluh, dan baik juga amalnya. Nek umurnya panjang tapi nggak baik amalnya, saya nopo eleh. Ya eleh gitu ya. Makin hari makin menyiapkan kehinaan di sisi Allah, makin hari menyiapkan tempat di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Gitu ya. Dan siapa orang yang terburuk kata Rasulullah? Kata Rasulullah, man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Dan yang panjang umur dan buruk amalnya. Bapak Ibu, kita itu sebagai manusia nggak bicara pandangan wajah kita, nggak penting. Mau pekerjaan Anda apa, monggo gitu ya. Ada yang dokter, ada yang pengusaha, ada yang pandai batu, ada yang bangun rumah, monggo. Pekerjaan kita apapun silahkan. Yang penting dari pekerjaan kita itu seberapa besar manfaat yang kita hadirkan di tengah kehidupan manusia yang kita hadir di dalamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka umur ini penting sekali, Pak. Kalau Umar bin Khattab wafat di usia berapa tadi? 63 tahun. Ada yang hari ini Yosua pun 63, Bu, Pak. Ada, Bu, Masya Allah, pas 63 ya. Kalau umurnya 60 sampai 70 tahun sudah saatnya persiapan gitu ya. Ya, bisa jadi Pak habis ini Pak meninggal. Gitu ya. Bisa jadi, tenang Pak, enggak yang tua dulu, bisa juga yang muda dulu. Setelah yang tua gitu ya. Ya. Artinya umur kita sudah dijamin. Gitu kan? Persoalannya ketika nanti Allah wafatkan kita nanti wafat dalam kondisi seperti apa nantinya? Karena penentu kita itu akhir hidupnya kita nantinya.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah punya bekal, Pak. Ada yang diberikan usia 60 tahun. Ada yang Allah berikan sudah 50 tahun. Ada yang diberikan pinten 40 tahun. Berarti sejak balik sampai 40 tahun. Balik itu usia berapa Pak kira-kira? Ada yang 11 gitu ya. Ada yang misalkan 15 tahun kok mohon maaf laki-laki belum mimpi basah. Perempuan kok belum haid. 15 tahun sepakat para ulama sudah dihukumi sebagai orang yang balik. Tapi kadang-kadang orang hari ini kata simpun balik tapi dari akil ya Pak ya. Gitu ya. Maksudnya sudah gede tapi masih kayak bocah lah. Gitu ya. Waliyadzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah menciptakan kita. Karena tadi umur Pak. Saya teruskan dulu. Sahabat 4 yang mulia. Yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal di usia berapa kira-kira? Nah, Masya Allah beliau kayaknya gemar baca buku 82 atau 83 tahun. Berapa berarti? 20 tahun selisihnya dengan siapa? Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib berapa kisaran umur yang di Allah wafatkan? Sama Pak, 63 tahun. Ya Allah. Nabi ngomong umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan Nabi mengamalkan yang sedikit cuma lebih dari 70 tahun. Siapa kira-kira sahabat dari 4 ini tadi? Utsman bin Affan. Kita coba Bapak Ibu. Ya. Ini sampai jam itu Pak? Baik, sampai jam 10 ya. Siap insya Allah ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Baik, kita punya pegangan dulu bahwa modal kita adalah umur kita. Maka saya ingin sampaikan sebelum kita masuk di materi utama. Ini belum masuk materi Pak, gitu ya. Yang kedua, saya ingin berangkat firman Allah dalam surah Ar-Rum. Betul Habib Pak Bu? Yang ada mushaf Qur'annya bisa dibuka Pak Bu, surah Ar-Rum, surat kepinten ini. 30 Pak Bu. Surat ke-30 ayat yang ke-54. 54 itu bahasa Jawa nih. Seket sekawan. Ini penak bahasa Indonesia apa? Campur. Oh campuran baik. Saya tuh kalau bahasa Jawa kadang-kadang malah nggak lazim. Belum terbiasa. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ulangi surah apa tadi? Ar-Rum. Ayat berapa? 54. Gitu ya. Sampun kesumpan. Kalau ayat yang sering dibawakan di undangan nikah kan Ar-Rum ayat pinten? 21 Pak, Bu, gitu ya. Ini kan kalau jenengan yang sudah mantu 1, 2 barangkali pun apal gitu ya. Baik, ayat yang ke-54. Allah berfirman, Allahul ladzi gitu ya. Khalaqakum min dha'fin Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Wallahu apa? Ya'lamu Allah wallahu apa? Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Gitu ya. Saya pelan-pelan bahas ayat ini Bapak Ibu. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah menciptakan kita semuanya niku dari kondisi yang lemah. Baik, pahami kata lemah yang pertama. Yang kedua, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Berdadi lemah, Allah jadikan kemudian jadi kuwah. Kekuatan, fase yang kedua. Begitu Allah jadikan fase yang ketiga. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Jadi lemah kembali dan berubah. 3 fase kehidupan. Berarti lemah yang pertama fase apa Pak? Bu? Fase bayi. Anak-anak itu fase lemah. Anak-anak itu kan fase lemah. Jenengan mohon maaf Pak Bu. Jenengan
naudzubillahi min dzalik. Anak itu kalau dipukul balas boten. Nggak mungkin, masih lemah. Jangan dipukul mereka. Mereka butuh kasih sayang kita, gitu ya. Maka Bapak Ibu, anak-anak, contoh sifat anak-anak. Anak-anak itu sukanya apa Pak? Main, gitu ya. Contoh, anak-anak main, lari sana sini, kejegal kabel, jatuh, brek, gitu ya. Apa yang terjadi anak-anak? Nangis. Itulah sifat anak-anak. Senang main. Terus nonton lagi? Berarti kalau anak muda senang main, tik-tik dolanan gitu ya. Terus saya senang nge-game. Berarti anaknya jenengan belum muda versinya Allah. Terus saya bocah. Makanya masih banyak belum kemandirian dihasilkan anak-anak muda kita. Karena masih sibuk dengan dunia anak-anak. Anak-anak itu kan dunia segala macam permainan. Contoh, Solo enten banjir boten Pak? Yang rumahnya barangkali tangga-tangga kita yang kebanjiran. Anak-anak sama anak muda harusnya beda cara pandangnya. Anak-anak mandang banjir, apa yang terjadi?